Oke, untuk kelompok 4 kami persilahkan waktu secukupnya ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Itu keseluruhan. Sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan presentasi mengenai organisasi dan manajemen usaha. Dan dari kelompok 4 sendiri, kita 4 orang. Ada Asna Ruwaida, ada saya sendiri Edi Caswanto, ada Remadia Pitaloka, dan juga ada Sifatul Umar. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Remadia Pitaloka. Silakan Remadia. Oke, di sini saya akan menyampaikan pengertian dari organisasi dan manajemen usaha. Yang pertama ada pengertian manajemen usaha. Manajemen usaha adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh sumber daya usaha, mulai dari manusia, modal, waktu, dan informasi, untuk mencapai tujuan bisnis secara optimal. Manajemen usaha mencakup aspek strategi, pengambilan keputusan, dan pengawasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, organisasi usaha ini terdiri dari sumber daya serta sistem kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis tertentu, seperti menghasilkan keuntungan, menyediakan produk atau jasa, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Organisasi ini tidak berjalan secara sembarangan, tetapi memiliki struktur yang jelas, aturan, serta sistem manajemen yang mendukung kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Nah, dalam organisasi usaha ini ada manusia atau sumber daya manusia, yaitu antara lain karyawan, manajer, pimpinan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasional bisnis. Kemudian ada tujuan juga, tujuan dari organisasi usaha, yaitu target atau sasaran yang ingin dicapai, seperti keuntungan atau kepuasan pelanggan. Kemudian organisasi usaha ini juga ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab antar bagian agar proses kerja lebih efisien. Kemudian ada teknologi dan peralatan. Teknologi dan peralatan dalam organisasi usaha ini seperti sarana penunjang operasional, antara lain komputer, mesin produksi, atau software manajemen. Kemudian dalam organisasi usaha ini juga ada kegiatan usaha. Eh, Kegiatan usaha ini meliputi proses produksi, pemasaran, distribusi, pelayanan, dan kegiatan lain yang mendukung pencapaian tujuan.
Dalam manajemen usaha ini juga ada modal. Modal ini yaitu dana atau aset yang digunakan untuk menjalankan usaha. Contoh dari bentuk organisasi usaha ini seperti CV, PT, koperasi, BUMN atau BUMD. Next. Sebelum ini kemudian ada pengertian manajemen usaha. Manajemen usaha adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya usaha manusia, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan bisnis secara optimal. Manajemen usaha mencakup aspek strategi, pengambilan keputusan, dan pengawasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, manajemen usaha ini membantu pelaku usaha untuk menyusun strategi yang tepat, mengambil keputusan yang rasional, mengatur pelaksanaan usaha sehari-hari, dan mengontrol agar usaha berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Contoh dari manajemen usaha sendiri yaitu menyusun strategi pemasaran, mengatur stok barang, mengelola keuangan usaha, atau membuat jadwal kerja karyawan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang pentingnya struktur organisasi dalam usaha. Setiap perusahaan atau setiap lingkup usaha itu butuh mengerti tentang perilaku organisasi, yaitu cara orang-orang di dalam perusahaan tersebut untuk berperilaku seperti bekerja sama ataupun berkomunikasi satu sama lainnya. Hal ini sangat penting supaya semua bisa bekerja lebih efektif dan juga efisien, serta suasana kerja lebih menjadi serta suasana kerja menjadi lebih baik. Perilaku organisasi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang itu bertindak dan juga berinteraksi dengan orang lain di tempat kerja, sesuai dengan aturan dan juga budaya dari perusahaan yang menjadi tempat kerjanya itu. Nah, dalam suatu perusahaan kan ada pihak manajemen yang mengelola eh, kayak jalannya usaha tersebut. Nah, pihak manajemen perlu memahami perilaku ini supaya apa? Supaya satu, bisa menangani karyawan dengan baik. Yang kedua, bisa meningkatkan kinerja dari tim. Yang ketiga, bisa memprediksi konflik ataupun masalah yang mungkin akan terjadi di depannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa menyesuaikan cara mengatur orang berdasarkan karakter dari mereka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang pendiam, ada yang suka berbicara, ada yang suka bekerja sendiri, ada juga yang suka bekerja secara tim. Maka pemahaman tentang perilaku ini bisa membantu perusahaan dalam mengelola orang-orang dengan cara yang tepat. Nah, contohnya nih, dalam organisasi kampus ada anggota yang mungkin dia aktif dalam berbicara, dia sering mengemukakan pendapat, dia sering memberi masukan, dan bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi di sisi lain juga ada orang yang dia lebih suka bekerja di belakang layar, kayak misal seringnya tuh yang di belakang layar itu tim PDD atau tim humas. Nah, sebagai sebagai pemimpin atau kalau dalam organisasi itu sebagai ketua organisasi, kita itu harus paham perilaku dari anggota yang kita pimpin itu. Supaya apa? Supaya kita bisa membagi tugas dengan tepat sesuai dengan apa yang menjadi kelebihan mereka, apa yang menjadi bakat mereka. Jadi kita tidak mencampur-campur misal yang pendiam kerjanya suruh berbicara. Oh, nggak bisa. Jangankan untuk di depan umum berbicara di kelompoknya saja, mungkin orang yang pendiam akan sulit, mungkin akan merasa gugup karena belum terbiasa. Seperti itu contohnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam manajemen usaha. Di sini ada beberapa, ada 4, ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kemudian pengawasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perencanaan atau planning. Kenapa sih dalam manajemen dalam usaha itu harus ada perencanaan? Nah, perencanaan ini tuh merupakan langkah pertama yang krusial dalam manajemen usaha. Nah, tanpa adanya perencanaan yang matang, mungkin usaha atau dalam perusahaan itu akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuannya. Perencanaan ini tuh, perencanaan yang baik itu akan memperjelas arah dan prioritas kinerja, serta meminimalisir risiko yang bisa terjadi di masa depan. Nah, perencanaan yang jelas itu dapat membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang cepat. Nah, kenapa harus adanya perencanaan? Karena kalau dalam manajemen usaha ini kita nggak ada perencanaan, gimana kita bakalan menjalankan usaha, gimana kita bakal menjalankan perusahaan ini dengan baik. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian. Nah, setelah perencanaan tadi, langkah yang berikutnya itu yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini tuh berfungsi untuk mendistribusikan tugas seperti yang dijelaskan Mas Edi tadi, eh, biar tahu tugas-tugasnya apa dan sesuai dengan kinerja mereka. Kemudian mengalokasikan sumber daya dan memastikan setiap bagian bekerja dengan tujuan yang sama. Struktur organisasi yang jelas itu membantu proses dalam kinerja itu dapat mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas masing-masing tugasnya. Kemudian menekankan juga pentingnya pengorganisasian yang baik dalam menciptakan kelancaran operasional dalam usaha. Kemudian yang ketiga itu ada pengarahan. Nah, pengarahan ini tuh merupakan proses motivasi dan memimpin anggota organisasinya itu untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di mana misalkan nih dalam membuat usaha atau dalam perusahaan nggak ada seorang pemimpin, terus bakalan gimana yang terjadi dalam usaha ini? Pasti ini kan nggak bisa berjalan secara lancar. Nah, kepemimpinan yang efektif itu tuh sangat diperlukan untuk menciptakan budaya organisasi yang positif dan produktif. Nah, pengembangan kepemimpinan yang baik itu akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi karyawan untuk berkontribusi lebih baik. Kemudian yang terakhir itu ada pengawasan. Pengawasan itu merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas perusahaan itu atau dalam usaha itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, pengawasan yang efektif ini tuh memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Pengawasan yang tepat itu dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian selanjutnya itu ada tantangan yang akan dijelaskan oleh Mbak Hasna. Yang selanjutnya ada tantangan dalam manajemen dan organisasi usaha. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Banyak perusahaan, terutama yang kecil atau besar, punya masalah karena sumber daya mereka terbatas. Ini bisa berupa kekurangan orang atau karyawan, uang atau teknologi. Seperti contohnya toko kecil yang punya sedikit karyawan, modal yang pas-pasan, dan peralatan yang sederhana. Mereka harus pintar-pintar mengatur apa yang mereka punya supaya bisnisnya bisa tetap berjalan dengan baik. Manajemen sumber daya yang baik itu penting agar perusahaan kecil bisa menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Yang kedua ada perubahan pasar. Pasar atau kondisi bisnis itu cepat sekali berubah. Perubahan teknologi yang disukai pembeli dan persaingan antara perusahaan adalah hal yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Seperti contohnya, dulu mungkin banyak orang yang suka belanja di toko-toko offline, tapi sekarang banyak yang lebih suka belanja di online karena lebih mudah. Perusahaan harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan seperti ini supaya tidak ketinggalan atau tidak bangkrut. Manajemen yang fleksibel itu penting agar perusahaan bisa terus relevan, tetap penting dan berkembang meskipun pasar ada komunikasi yang buruk.
Kalau komunikasi di dalam perusahaan tidak baik, bisa menyebabkan salah paham dan tujuan perusahaan jadi sulit tercapai. Misalnya kayak atasan memberi instruksi yang tidak jelas ke bawahan atau antar tim tidak saling beri informasi, akibatnya pekerjaan jadi kacau dan target perusahaan tidak tercapai. Menekankan bahwa komunikasi yang terbuka dan jelas dalam struktur organisasi itu penting, supaya semua anggota tim bisa bekerja sama dengan baik. Lalu yang selanjutnya, kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu organisasi dalam manajemen usaha sangatlah penting karena itu dapat membantu mengatur jalannya usaha dengan lebih rapi dan juga terarah. Dengan pembagian tugas yang jelas dan kerjasama yang baik antar tim, usaha bisa menjadi berkembang lebih cepat dan juga efisien. Bagi seorang entrepreneur, memahami cara mengelola organisasi merupakan kunci untuk membangun usaha yang sukses. Sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Tadi ada kata yang saya notice ya. Ini untuk kedepannya juga. Kalau ini masukan ya untuk presentasi diusahakan untuk menghilangkan kata mungkin. Yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau on mic. Tadi ya untuk beberapa kelompok yang belum presentasi, untuk kata-kata mungkin boleh mulai dihilangkan ya untuk mulai sekarang. Untuk kelompok 4 bisa sambil diperhatikan di kolom chat ya. Jadi kelompok 4 mau langsung menjawab.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ratna. Pertanyaannya adalah, jika sebuah perusahaan mengalami penurunan produktivitas karyawan, langkah-langkah manajemen apa yang harus diambil untuk menganalisis dan mengatasi masalah ini? Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Ratna. Oke, jadi apabila sebuah perusahaan mengalami penurunan produktivitas dari karyawannya, sebagai pemimpin ataupun manajer dari sebuah perusahaan, kita perlu mengambil langkah-langkah yang dapat menganalisis ataupun mengatasi dari masalah ini. Tentunya yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih yang menjadi penyebab dari penurunannya produktivitas dari karyawan tersebut. Apakah karena gajinya telah dibayar atau tunjangannya belum tersampai pada karyawan ataupun ada hal-hal lainnya. Jadi ketika kita sudah mengetahui pokok dari permasalahan ini, kita bisa lebih mudah untuk menentukan hal apa yang akan kita rencanakan atau akan kita lakukan ke depannya untuk mengantisipasi hal ini kemungkinan terjadi di kemudian hari. Kemudian kita juga bisa mengkomunikasikan dengan karyawan. Nah, biasanya setiap perusahaan, misal ada perusahaan yang shift menggunakan sistem shift, bisa ada shift pertama, shift kedua ataupun shift ketiga. Nah, biasanya di akhir sesi shift itu ada kayak aduh, apa pertemuan atau untuk membahas permasalahan ataupun kejadian-kejadian yang ada dalam shift tersebut. Misal shift pertama selesai di jam 2. Nah, setelah itu sebelum shift pertama orang-orangnya itu pulang, mereka melakukan pertemuan dengan misal dengan manajer ataupun dengan supervisor. Nah, pertemuan itu gunanya untuk mengevaluasi kinerja dari si pertama tersebut. Apa sih permasalahan yang ada di si pertama itu? Kendala apa yang dihadapinya? Supaya bisa memberikan kayak eh, bisa menjadi bahan evaluasi untuk shift berikutnya, untuk hari-hari berikutnya juga. Kemudian bisa juga melakukan pengembangan. Pengembangan yang dimaksud yaitu membuat rencana untuk meningkatkan produktivitas seperti pelatihan, motivasi, ataupun perubahan proses kerja. Misal mungkin karyawan itu eh, mengalami penurunan produktivitas karena mungkin bosan dengan pekerjaannya atau karena eh, sistem kerjanya yang terlalu terburu-buru karena ada target yang harus dicapai gitu. Nah, kita bisa kayak melakukan pengembangan gimana sih supaya karyawan itu tetap produktivitasnya tidak menurun, tapi target dari perusahaan juga tidak menurun, bisa tercapai. Kemudian selanjutnya bisa dengan implementasi dan juga pemantauan seperti melaksanakan rencana dan juga memantau hasil untuk memastikan bahwa produktivitas itu tetap meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan juga penyesuaian, melakukan evaluasi hasil dan juga melakukan penyesuaian apabila diperlukan untuk memastikan bahwa produktivitas itu terus meningkat. Nah, dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menganalisis dan juga mengatasi masalah penurunan produktivitas karyawan secara efektif. Begitu jawaban dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Apakah dari Ratna Eviana ada sanggahan? Ini, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Apakah ada yang ingin bertanya? Ini materinya saling berkaitan ya antara yang kelompok 3 tadi dengan kelompok 4. Karena di sini lebih ke manajemen usaha dan organisasi dan manajemen usaha. Di mana di situ harus mempersiapkan manajemen usaha itu yang dipersiapkan apa aja, struktur organisasi, walaupun mungkin baru 3 atau 4 orang, struktur organisasi juga sudah bisa dibuat, walaupun dalam lingkup yang kecil. Kemudian pentingnya 4P, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian juga tantangan-tantangan juga yang harus perlu diperhatikan. Oke, belum ada yang ingin bertanya? Maaf, Pak Nar, dari Pak Nar ada tambahan, mboten? Maaf, Pak Nar, ada tambahan dari jenengan? Pak Nar masih mboten nggih? Oke, eh, presentasi dari kelompok 3 dan 4, karena juga tidak ada yang bertanya lagi, saya rasa cukup, tapi sebelum itu jangan keluar dari Zoom dulu ya. Akan saya berikan beberapa informasi terkait yang sudah disampaikan Pak Nur di awal tadi. Sebelum itu saya lakukan presensi.